Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat soal online menggunakan Google Form. Oke, kita langsung saja. Pertama sekali kita buka google.co.id ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik titik 9 yang sebelah atas kanan, pojok atas kanan ya. Kita klik. Kemudian cari Drive. Nah, ini Drive, lalu diklik. Selanjutnya, setelah Drive terbuka, kita cari lokasi atau tempat kosong ya. Tempat kosong di sini jangan yang ada isinya, tempat kosong. Klik kanan, kemudian pilih Google Formulir. Atau kalau kita mau dia dalam bentuk folder sendiri, khusus folder soal online, kita bisa klik ke kanan di tempat kosong, kemudian klik folder baru, kemudian kita ketik namanya ya, soal online. Lalu buat. Setelah jadi, kita cari foldernya, ini ya. Ini adalah folder soal online-nya, kita buka. Kemudian ini folder tadi yang kita buat tadi. Lalu kita klik kanan di tempat kosongnya, lalu diklik Google Formulir. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dari Google Formulir. Pertama sekali yang harus kita buat adalah kita klik dulu setelan, lalu di sini ada jadikan ini sebagai kuis. Kita hidupkan ini ya, tombolnya ini kita hidupkan. Kemudian kita setting ke bawah. Buat settingan ke bawah, pertanyaan tak terjawab, apakah ini akan ditampilkan nanti untuk responden atau siswanya. Ini kita matikan aja ya, sebaiknya kita matikan. Jawaban yang benar juga sebaiknya kita matikan, biar anak-anak tidak tahu. Setelah dia menjawab nanti, kalau ini kita hidupkan, maka anak-anak bisa cek mana jawabannya benar, mana yang salah. Sebaiknya ini kita matikan, kemudian nilai poin ini sebaiknya kita matikan juga. Karena kalau kita hidupkan, jika anak-anak sudah mengirim soal, nanti dia dapat mengetahui dari poin ini. Kalau poinnya 10 berarti anak-anak sudah mengetahui itu benar. Jadi ini kita matikan saja. Kemudian selanjutnya nilai poin pertanyaan default ini bisa kita buat 10 tergantung kebutuhan ya. Dan seterusnya ini jawaban. Kumpulkan alamat email ini sebaiknya dimatikan saja. Karena nanti kalau kita hidupkan email anak-anak akan diminta. Baru dia bisa menjawab. Ini sebaiknya kita matikan. Kemudian mengirim salinan jawaban respon ini kalau bisa dinonaktifkan. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan ya, menu pertanyaan. Di sini kita buat judulnya misalnya UAS Matematika kelas 8 semester 2. Ini contoh ya. Lalu kita klik di sini ya supaya nanti namanya akan masuk kemari juga. UAS Matematika kelas 8 semester 2. Selanjutnya di sini kita buat kita buat nama gurunya ya. Kita buat nama gurunya. Kemudian di sini pertanyaan pertama ini kita butuh nama siswa ya. Kita butuh nama siswa. Jadi kita buat di sini nama. Kita buat di sini nama. Titik 2. Selanjutnya ini kita pilih jawaban singkat. Untuk nama biasanya jawaban singkat. Kunci jawaban ini kita buat 0, nilainya 0 saja. Kemudian di sini kita klik selesai. Dan ini kita hidupkan wajib diisi ya. Jangan dimatikan. Wajib diisi dihidupkan. Kemudian selanjutnya kita buat pertanyaan berikutnya dengan mengklik tanda tambah ini. Diketik di sini kelas. Kemudian ini kita buat juga jawaban singkat. Di sini kunci jawaban kita buat 0 saja jawabannya. Lalu selesai. Dan ini wajib diisi. Oke, ini adalah minimal identitas yang kita perlukan untuk anak-anak jika dia menjawab soal kita. Nama dan kelas itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahui siapa yang menjawab soal kita.
Oke, selanjutnya kita tambah lagi ini, kita klik plus. Kita buat di sini soal nomor 1. Lalu kita enter. Kita buatlah soalnya, misalnya kalau soalnya hanya kalimat semua tanpa gambar, ini sangat mudah ya. Kita ketik aja, misalnya gini, apakah yang dimaksud dengan sholat misalnya ya, tanda tanya. Ini pertanyaannya sederhana, hanya bentuk kalimat semua, tidak ada simbol, tidak ada gambar, tidak ada rumus. Lalu kita klik opsi satu ini, kita buat A misalnya, kita buat apakah yang dimaksud dengan sholat? Sholat adalah bla 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 bla. Kemudian yang B-nya sholat adalah bla 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 bla. Yang C-nya kita buat C, sholat adalah bla 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 bla. Dan yang D, kalau untuk SMP biasanya dia sampai D ya. Kalau SMA, SMK biasa sampai E. Oke, ini opsi jawaban. Lalu kita ini wajib isi ya, klik wajib isi, kemudian klik kunci jawaban. Kasih nilai 10 kalau jawaban benar. Anak-anak ini kalau jawabannya benar berarti dapat nilai 10. Kemudian di sini kita klik jawaban mana yang benar. Misalnya jawabannya benar adalah A, klik A seperti ini, akan terconteng di sini warna hijau. Lalu klik selesai. Oke, untuk penentuan poin ini ya, ini kan satu soal 10 poin. Jadi kalau saya ingin membuat soal misalnya 10 nomor, kalau 10 poin satu nomor, berarti kalau 10 nomor benar berarti totalnya 100. Kalau saya buat misalnya 40 soal pilihan ganda, kalau total nilainya 100, maka berapa poin yang diperlukan untuk satu soal? Berarti 100 dibagi 40. Dapatlah 2,5 ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita klik tambahnya lagi. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, seandainya soal nomor 2 ini kita ingin membuat soalnya ada gambar, maka kita harus buka Microsoft Word terlebih dahulu. Kita mengetiknya di Microsoft Word. Kita membuatnya di Microsoft Word. Oke, ini adalah Microsoft Word. Kita ingin membuat gambar di sini. Ya, di sini kita ingin buat gambar. Misalnya gini ya. Gambar apakah berikut ini. Lalu kita masukkan gambarnya di sini ya. Kita masukkan gambar di situ. Kita ambil misalnya gambarnya dari internet. Kita buka internet. Gambar kucing misalnya ya. Gambar kucing. Ini gambar kucing. Kita buka gambarnya. Nah, ini gambar kucing. Kalau kita ingin mengambil gambar ini, kita klik aja di search atau pencarian di komputer kita, snipping tool ya. Snipping tool, yang ini snipping tool, kita cari di program komputer kita. Ini pastinya ada untuk semua komputer yang memakai Windows, pasti ini ada ya, tidak perlu main install lagi, ini ada bawaan Windows. Namanya snipping tool, dicari aja insya Allah dapat. Lalu diklik, kemudian muncul seperti ini menunya, lalu klik new, lalu diklik dan seret gambar kucingnya sebagaimana yang kita perlukan. Lalu klik edit, lalu copy, buka lagi Word tadi, lalu dipastekan di sini. Pastekan. Nah, ini gambar kucingnya. Ini bisa kita setel-setel ya. Kucing ini bisa kita perbesar atau perkecil dengan cara klik picture format, lalu wrap text, pilih in front of text atau behind text juga boleh, in front of a text juga boleh. Ini boleh dicoba ya, yang mana kebutuhan kita itu kita pilih. Ini untuk ini saya pilih in front of text. Gambar apakah berikut ini? Ini gambarnya, gambar kucing ya, gambar kucing. Jadi ini saya ambillah gambar ini, saya masukkan ke sana. Ini saya klik lagi snipping tool tadi, saya klik lagi new. Kemudian ini saya crop begini. Saya crop. Lalu saya simpan. Kemudian kita kasih nama gambar kucing. Lalu simpan, misalnya saya simpan di mana ya? Di musik misalnya. Saya simpan di musik. Lalu klik save. Oke.
Ini diminimaliskan dulu. Kita pergi ke UAS matematika soal online tadi. Nah, ini dia soal nomor 2. Kita klik simbol gambar di samping ini, kemudian klik jelajah atau telusuri. Tadi saya simpan di musik ya, ini gambar kucing yang tadi, lalu klik gambarnya, lalu open. Nah, kemudian gambarnya masuk kemari ke soal kita tadi. Ini gambarnya, gambar apakah berikut ini? Kita buat gambar kucing, lalu option ini kita buat A, kucing, kemudian kita buat B, option B nya, B misalnya kerbau, kemudian kita buat C misalnya burung, kemudian D kita buat misalnya cacing. Nah, di sini kita kembali isi, wajib diisi, dan kunci jawabannya kita klik, kasih nilai 10 kalau benar, dan kita pilih jawaban yang benar, kucing ya. Ini kunci jawaban yang benar, lalu selesai. Nah, ini untuk membuat soal apabila kita memerlukan gambar pada soal tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah soal nomor 2 ya. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, kita ingin tambahkan soalnya, kita klik dulu di tempat kosong ini, lalu klik tambah. Kita buat di sini soal nomor 3. Oke, untuk nomor 3 ini, kita misalnya ingin membuat rumus ya. Kita kembali lagi ke Microsoft Word tadi. Ini kita hapus dulu. Kita buat di sini ya, tentukan hasil dari di luar. Ini kita besarkan dulu. Tentukan hasil dari, kita ingin menanyakan rumus yang membutuhkan rumus matematika ya. Klik insert, kemudian equation, kemudian kita buat di sini tanda per, kemudian ini pakai per ya, 1/2 ke kanan, tambah, kita buat di sini akar, kemudian di sini akar 4 misalnya ya, lalu panah kanan sekali sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah soal matematika. Ini akan kita masukkan ke sana dengan cara buka lagi shaping tool tadi, new, kemudian di crop gambar ini. Oke, sebelumnya gini ya, mana tahu kita ingin membuat jawabannya juga pakai for ya. Jadi kita boleh buat jawaban di sini, misalnya A. Kita buat jawabannya misalnya kita insert lagi, insert equation. Kita buat jawabannya misalnya pakai per dia. Misal jawabannya adalah 3/4. Ini jawaban A. Kemudian B jawabannya misalnya 2. Kemudian C jawabannya misalnya 4. Kemudian D jawabannya misalnya 8. Nah, di sini di pengetikan ini kita sudah buat pilihan jawaban A, B, C, D. Ini boleh ya kita masukkan ke sana dengan cara kita klik lagi new, lalu kita crop ini ikut dengan optionnya pun. Kemudian kita save ya, kita save. Kita buat tadi ini soal nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3 kita simpan misalnya di musik, save. Oke, ini kita minimaliskan, Kita masuk ke soal nomor 3 tadi. Lalu kita klik gambar foto. Kemudian kita jelajah. Kita ambil di mana tadi musik, kemudian soal apa tadi ya namanya? Nomor 2 ya. Soal nomor 3 ini tadi ya. Ini tadi soal nomor 3, lalu open. Setelah kita input dia ke dalam ini, oke ini udah masuk ya. Ini soalnya, ini ada pilihan gandanya kita buat di gambar tadi. Maka di option ini, kita cukup hanya buat misalnya A saja. B saja, ini C saja, ini D saja. Nah, A itu apa? A itu di sini, anak-anak akan lihat di sini, A itu 3/4. B itu apa? B itu 2, C itu 4, D itu adalah 8. Itu trik bagi kita untuk membuat soal yang optionnya kita buat juga di dalam gambar. Oke, langsung kita buat wajib ya. Kemudian kunci jawaban kita kasih 10. Kemudian ini kita kasih pilihan jawabannya. Misalnya jawabannya C ya. Kita conteng C, lalu klik selesai. Nah, untuk contoh ini saya buat 3 soal aja ya, teman-teman. Jadi 3 soal ini sebagai contoh saja. Berarti ini satu soal tadi poinnya 10 kalau benar,
Berarti kalau tiga-tiganya benar berarti 30. Kita bisa lihat poinnya di sini ya teman-teman. Ini poin maksimal yang akan diperoleh oleh peserta ujian. Oke, kita sekarang ingin melihat bagaimana penampilan dari soal yang kita buat ini jika dibuka oleh orang lain. Kita cukup klik saja gambar mata ini ya. Gambar mata ini adalah pratinjau atau ingin melihat soal tadi seperti apa penampakannya. Kita klik saja, klik. Nah, kemudian dia akan terbuka seperti ini. Ini judul yang kita buat tadi, ini guru yang membuatnya. Kemudian ini nama siswa tentunya, ini kelas. Kemudian ini soal nomor 1, misalnya dijawabnya C. Ini kan, ini tadi saya nggak isi ya, pertanyaan ini wajib isi katanya ya. Saya buatlah kelas 8, namanya saya buat misalnya Rudi. Kita lanjut ya, ini soal nomor 2, misalnya D, jawabannya kita buat. Tentukan ini misalnya kita buat C. Kalau sudah, lalu diklik kirim. Ya, lalu diklik kirim. Oke, ini karena contoh saya tidak klik kirim ya. Ini saya tutup dulu. Ini kita silang aja di sini, tutup. Kita kembali ke ini gambar tadi ya, gambar tadi kita silang aja. Kemudian kita kembali ke soal kita. Ini adalah soal kita tadi. Kalau sudah fix, udah cocok semua, tidak ada lagi masalah. Kalau masih ada masalah, kita boleh tukar-tukar lagi ya. Nah, seandainya ini soal nomor 2 ini misalnya, atau soal nomor 1 nih, ini nggak cocok di sini, kita ingin dia ke posisi nomor 2. Maka kita bawa kursor kita ke titik 6 ini ya, sampai muncul tanda panah 4 seperti itu. Lalu klik, kita boleh geser nih. Kita geser kemana kita mau, ke misalnya kemari, urutannya di sini misalnya di bawah ini, lalu kita lepas. Nah, dia akan masuk nomor 1 di urutan kedua. Berarti ini kita rubah jadi soal nomor 1. Kemudian kita rubah ini jadi soal nomor 2. Tadi ini nomor 1, kemudian ini kita rubah jadi soal nomor 2, ini kita rubah jadi soal nomor 3. Oke. Jadi ini boleh kita drag ya, kita geser-geser ya. Ini kita boleh geser-geser boleh ya, teman-teman. Jadi ini tidak kaku. Kita boleh geser-geser ya. Oke. Jadi setelah kita selesai tadi membuat soalnya, sekarang kita ingin membuat tempat nilai anak-anak dengan cara kita klik jawaban ini. Klik jawaban. Kemudian di sini ada link ke spreadsheet. Kita klik. Di sini jangan lupa dihidupkan ya, menerima jawaban. Lalu kita klik link ke spreadsheet. Di sini kita buat namanya ya. Buat namanya jawaban siswa ataupun nilai ya. Nilai siswa. Lalu klik buat. Nah, otomatis spreadsheet akan keluar ya dalam bentuk Excel, dan dia tersimpan otomatis di drive kita. Jadi kalau kita ingin melihat dengan mencari mana-mana ya, silakan buka di drive kita. Ini adalah timestamp. Ini maksudnya jam berapa nanti, tanggal berapa, jam berapa anak-anak mengirim jawaban akan direkam di sini. Kemudian ini skornya berapa akan tertulis di sini. Ini nomor soalnya. Ini tidak berurut ya, karena saya geser-geser tadi. Harusnya ini namanya duluan, baru kelasnya. Karena di sini udah saya geser tadi ya, di pertanyaan ini sudah saya geser-geser ya. Jadi ikut dia di sana berubah. Oke. Nanti akan muncul di sini nilainya ya teman-teman. Oke, sekarang ini saya tutup. Nanti nilainya akan terekap di sini. Tidak ada menu simpan ya, tidak ada menu simpan. Dia akan tersimpan otomatis. Namun apabila kita ingin mengambilnya, kita bisa klik file ini. Misalnya anak-anak sudah menjawab semua, kita ingin mengambilnya ke dalam Microsoft Excel. Kita klik file ini, kemudian klik download. Di sini pilih Microsoft Excel. Boleh juga dalam PDF. Tapi supaya nilainya mudah diolah kembali, kita bisa download dengan Microsoft Excel. Oke, ini saya silang dulu ya teman-teman. Kita kembali ke soalnya. Setelah kita membuat soal, kita juga sudah membuat tadi tempat nilai anak-anak. Sekarang kita ingin mendapatkan linknya ya. Mendapatkan linknya. Link ini yang akan kita bagikan nanti kepada anak-anak atau panitia ujian sehingga mereka bisa membuka soal kita. Nah, di sini pastikan dulu ya. Pastikan dulu kita udah buat semua lengkap baru kita buat linknya. Untuk membuat linknya, kita cukup klik menu kirim ini, kirim. Kemudian di sini kita pilih yang tengah ini ya, yang simbol link ini ya, ini simbol link atau ikon dari link. Kita klik simbolnya.
Ini link yang diberikan kepada kita, tapi link ini terlalu panjang. Jadi kita boleh klik kotak ini, perpendek URL. Setelah itu muncul linknya yang lebih pendek. Lalu klik salin. Klik salin kita bisa buka Microsoft Word ya. Kita bisa buka Microsoft Word dan kita tempelkan di sini linknya. Nah, ini adalah link ujian kita ya, link ujian matematika kita tadi. Nah, sekarang link inilah yang kita bagi ya. Link ini yang kita bagi ke panitia ujian atau kepada siswa kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah link ini juga masih terlalu panjang dan sulit untuk dibaca karena dia acak, huruf dan angka di sini acak. Kita ingin buat link sendiri lebih pendek dan mudah untuk dibaca, untuk diketik. Kita bisa buat ini kita pendek lagi di situs yang lain ya. Tadi linknya sudah saya copy kemari. Sekarang saya buka lagi tab baru. Ketikkan aja di sini Google, kemudian ketikkan di sini Tini URL ya, ini dia ya, http tiniurl.com. Ini juga fungsinya adalah memendekkan URL ya, memendekkan link. Lalu kita klik ini, kemudian di sini ada kotak ya, enter a long URL to make a tiny URL. Maksudnya tempelkan di sini link kita yang panjang tadi ya. Tadi saya ambil di sini tadi ya, ini link yang tadi saya blok lagi, saya blok, kemudian saya copy, kemudian buka di sini link ini tadi ya, tini tadi, pastekan di sini ya, ini link kita. Kemudian customize your link, maksudnya kita disuruh di sini memendekkan link kita ya. Kita di sini disuruh memendekkan link kita. Kita ingin misalnya tiniurl.com kemudian alias. Nah, kita buatlah di sini apa tadi, uas strip misalnya ya, 2023 ya, ini nama yang mudah kita ketik ya. Kita coba dulu make tiny URL, klik. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat link baru di mana mudah diingat ya. Linknya adalah http://tiniurl.com /uas/mm/2023. Ini kita copy aja, copy, kita pastekan di Microsoft Word ini tadi ya. Ini yang mudah kita ingat, yang ini ya. Nah, ini yang tadi sulit untuk diketikkan di address bar, tapi kalau ini mudah untuk diketikkan di address bar. Jadi ini seandainya kita copy ya, atau kita ketik ya, boleh diketik, boleh copy. Kita copy aja misalnya ya, kita buka internet, mode baru, pastekan di sini, Nah, ini URL-nya kita enter, maka akan muncul soal yang kita buat tadi. Nah, ini soal yang kita buat tadi ya, dengan link yang mudah diingat seperti ini. Oke, inilah soal matematika, soal UAS sebagai contoh yang bisa dibuat oleh teman-teman sekalian apabila teman-teman ingin melaksanakan ujian online dengan siswanya. Baik, saya rasa sudah cukup. Sebenarnya di sini cukup banyak sekali pembahasan ya untuk Google Form ini. Banyak sekali yang harus dijelaskan, tapi saya rasa ini sudah cukup memadai kepada teman-teman untuk membuat soal online menggunakan Google Form. Karena Google Form ini adalah pembuatan soal online yang paling sederhana di antara yang lain. Ini menu-menu banyak sekali, silahkan dipelajari ya teman-teman, banyak sekali ini. Jangan hanya terfokus pada apa yang saya sampaikan. Kalau sudah memulai untuk menggunakan Google Form ini, koreklah apa-apa yang ada fasilitas di dalam Google Form ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membuat soal online menggunakan Google Form. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.